ke ayat berikutnya. In qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. In qalu. Ini kalau bahasa Indonesianya ingatlah ketika gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ingatlah ketika, jadi disambung dengan bentuk lampau atau bentuk madhi. Qalu, mereka berkata gitu ya. Mereka itu siapa? Saudara-saudara tiri Yusuf. Ya, lebih tepatnya mereka adalah saudara-saudara tiri karena mereka lain ibu. Lain ibu itu bukan berarti dari satu ibu ya, karena beberapa ulama mengatakan istri Nabi Yakub ini totalnya 4. Nah, Yusuf dan Bunyamin mereka dari satu ibu. Kalau di kitab Perjanjian Lama namanya Rohil gitu ya. Nah, ibunya Yusuf dan Bunyamin ini memang dari awal lebih dicintai oleh Yusuf gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau lebih mencintai salah seorang ibu gitu nanti ini buat laki-laki, dia nanti anaknya juga akan lebih efeknya lebih dicintai gitu. In qalu la Yusufu wa akhuhu. Akhuhu ini maksudnya adalah saudara kandungnya, akhuhu. Ya, saudaranya Yusuf, saudara kandung. Dan ikatan antara saudara kandung di masa lampau di mana banyak poligami itu sangat lebih kuat dibandingkan saudara tiri gitu ya. Saya sudah mengucapkan di 2 minggu lalu kenapa kenapa Abu Thalib sangat menyayangi keponakan Muhammad, karena bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah, itu dengan Thalib itu saudara kandung, saudara satu ibu gitu, saudara satu bapak. Abdul Muthalib saudara satu ibu juga, sehingga mereka dari kecil itu selalu bersama antara Abu Thalib dengan Abdullah, sehingga anak-anak dari Abu Thalib ya, Nabi Muhammad SAW itu kemudian disayang seperti anak sendiri oleh Abu Thalib, paman kandungnya ya kalau istilahnya. Sedangkan yang lain tuh mereka saudara tiri seperti Abu Thalib, seperti Abu Lahab, Masya Allah, seperti Abu Lahab dan juga Hamzah, itu mereka berasal dari ayah yang berbeda, berasal dari ibu yang berbeda. Jadi Abu Thalib dan Abdullah bapak Nabi ini saudara kandung seibu gitu, seibu sebapak. Sedangkan dengan Abu Lahab dan Hamzah itu mereka lain ibu. Jadi Abbas juga itu lain ibu dari sama-sama paman, statusnya paman Nabi, tapi mereka lain ibu, sehingga tidak sedekat antara Abu Thalib dengan Abdullah gitu ya. Nah, di sini Yusuf dan Bunyamin ini lebih dicintai. Jadi ahabbu ila abina, di sini cinta ini adalah masalah perasaan hati gitu ya. Tapi kita tidak menemukan dalil bahwa Nabi Yakub secara zahir tidak adil kepada anaknya. Gitu, tidak adil terhadap anak-anaknya karena di sini masalah hati. Seperti orang laki-laki kalau memiliki beberapa istri, dia tidak akan diadili berdasarkan apa yang ada di dalam hati gitu. Asalkan dia secara zahir adil kepada istri-istrinya. Ini juga sama. In qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh ayah kita, abina, minna, daripada kita, wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalim mubin. Masya Allah, ini adalah tuduhan yang sangat serius gitu ya dari para saudara Yusuf, sehingga di sini juga salah satu dalil bukanlah seorang nabi. Allah mengakui taubatnya para saudara Yusuf di surat Yusuf ini. Saudara-saudara ini bertaubat nanti akhirnya, dan Allah sudah mengakui taubat mereka, Allah sudah memaafkan taubat mereka. Tetapi mereka tidak diangkat sebagai nabi berdasarkan beberapa dalil yang berturut-turut. Ayat 8, kemudian ayat 9, ayat ke-10. Mereka bukan nabi. Kenapa? Karena nabi itu bukan seseorang yang melakukan dosa besar. Jadi kalau kita belajar sirah nabawiyah, Nabi Muhammad sebelum dia diangkat dari nabi, ada festival gitu, ada festival musik segala macam yang diadakan di Mekah. Nabi Muhammad itu waktu itu belum jadi nabi, dia ingin hadir gitu ya. Tapi kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad rasa ngantuk, sehingga dia kemudian malam itu ngantuk dan tidak hadir. Sehingga Allah itu mencegah para nabi ini dari perbuatan dosa besar gitu. Kalau saudara-saudara Nabi Yusuf ini sudah pada tahap dengki, hasad pada waktu itu ya. Kemudian dia melakukan perencanaan pembunuhan, sehingga
di sini ada dalil kuat bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ini bukan nabi gitu ya. Walaupun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf ini nanti diangkat menjadi nabi. Kenapa? Karena dianggap sebagai bintang gitu kan ya. Nabi Yusuf melihat bintang, lalu bintangnya ada di ayat 3 ya. Di ayat 3 sebelumnya bahwa Nabi Yusuf bermimpi bahwa dia melihat ada 12 bintang. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf ini nanti dianggap sebagai bintang. Bintang itu memberikan petunjuk. Nah, menurut ulama ini mereka berpendapat bahwa saudara Nabi Yusuf ini setelah bertaubat nanti akan menjadi bintang. Tapi ini pendapat yang sangat berdasarkan don ya kalau menurut ustadz yang lain, karena tidak ada dalilnya, dalil sorihnya tidak nampak. Kemudian Nabi tidak melakukan dosa besar bahkan sebelum menjadi Nabi. Karena kalau dia melakukan dosa besar nanti diserang balik. Ente aja dulu mau bunuh sih ini, sekarang mau ngajak-ngajak saya kepada agama, gimana sih gitu ya kira-kira. Kalau kita lihat Nabi Muhammad itu kan dia dianggap sebagai al-amin, orang yang percaya gitu ya, sehingga tidak mungkin Nabi itu dia memiliki akhlak yang buruk, membuatnya nanti sulit ketika dia mendakwahkan agamanya, mendakwah agama ini gitu ya. Abina minna wa nahnu usbah, ini juga penting. Saudara-saudara Nabi Yusuf beranggapan mereka ini sebagai satu kesatuan yang kuat, sebagai usbah. Usbah ini, maaf kalau kita lihat di Al-Quran terjemahan ya, atau di beberapa kamus bahasa Arab, usbah ini diartikan sebagai urat yang bersendi, ini daging yang banyak uratnya. Kalau kita lihat orang-orang yang rajin olahraga gitu ya, sampai tulangnya berotot lalu ada urat gitu ya, itu disebut sebagai usbah. Dia adalah satu kekuatan utuh. Ini juga menandakan bahwa para saudara Yusuf beranggapan bahwa mereka lebih utama karena mereka lebih kuat gitu ya, lebih kuat, lebih mampu menjalankan pekerjaan-pekerjaan secara fisik. Ya mungkin benar kalau dari konteks ayat ini benar gitu ya. Sehingga mereka tuh beranggapan harusnya Nabi Yakub ini, bapak mereka, lebih sayang kepada kita karena kita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti mengembala kambing, menimba air segala macam. Kita ini lebih kuat. Kita salah satu kesatuan yang lebih kuat. Gitu. Sedangkan Nabi Yusuf ini nanti kalau kita lihat ke depannya, dia itu lebih kepada kebijaksanaan, kepada kepada kebijaksanaan, kecerdasannya, di mana nanti akan mampu menjaga stok makanan di Mesir hingga 7, sehingga bahkan saking hebatnya dia mengatur makanan, itu menyebabkan negara-negara tetangga dari Kanaan itu sampai meminta bantuan pangan kepada Nabi Yusuf gitu ya, kepada Mesir. Jadi kalau Nabi Yusuf ini lebih kepada intelektual, tapi itu karena memang dibantu oleh wahyu dari Allah. Nah, ini juga seharusnya menjadi pelajaran bahwa bagi kita, kalau kita ada masalah dengan seseorang, ya ini kan masalahnya saudara Yusuf ini sebenarnya bukan kepada Yusuf. Yusuf ini pasti berbuat baik kepada mereka. Buktinya apa? Ketika di akhir, dalam keadaan Yusuf di power, di kekuatan tinggi, itu ya, sedangkan saudara-saudaranya di bawah lagi berusaha meminta makanan kepada Nabi Yusuf ini adalah semulia-mulianya akhlak kan gitu ya. Kita kalau memaafkan orang, tapi kita posisinya di bawah, ya orang ngeliatnya ya wajar lah, ente kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya misalnya. Tapi kalau kita posisinya tinggi di atas, lalu kita memaafkan, maka ini yang luar biasa. Jadi secara personal tidak ada masalah dengan saudara-saudaranya, tapi saudara-saudaranya merasa iri karena Yusuf punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka gitu ya. Dia punya kebijaksanaan, ilmu, kecerdasan, ya, kemudian kemuliaan akhlak, kira-kira seperti itu. Nanti bagaimana mulianya akhlak Yusuf kita lihat nanti akan berturut-turut. Dalilnya banyak di surat Yusuf ini gitu ya. Nah, ini seharusnya, dan ini banyak terjadi di sekitar kita kan gitu ya, di mana orang-orang yang kita misalnya di kelas lah, itu di kelas tuh yang baru bagi rapot kan ya. Sekarang baru bagi rapot itu yang banyak kejadian di mana kita sebagai orang tua ataupun anak-anak kita harus mengajarkan mereka supaya tidak merasa dengki, tidak merasa hasad kepada teman-temannya yang mungkin secara ranking akademik tentunya di atas mereka gitu kan ya. Karena kita itu seharusnya, kita tidak ada masalah, dia tidak bersalah kepada kita kan gitu ya. Tidak ada masalah secara personal, tidak mukul, dia hanya menunjukkan mereka itu dalam sisi akademik saja gitu ya. Dia ada kelebihan dibandingkan anak kita ini.
rasa hasad ini kalau tidak kita kita tidak hilangkan, nanti akan seperti api yang membakar dahan-dahan kering gitu ya, akan menghilangkan amal-amal kita berikutnya. Jadi pelajaran dari ayat ini adalah seharusnya kita kalau ada masalah ya, kita harus ngomong kepada orang yang kita punya masalah secara langsung, dan kita harus menghilangkan rasa hasad kita kepada orang-orang yang sebenarnya punya masalah personal buat mereka kan. Seperti Nabi Yusuf di sini, Nabi Yusuf ini masih kecil gitu. Kalau di dalam ini para ulama berapa ini masih sekitar usia 7 sampai 9 tahun. Buktinya dia ini bisa dimasukkan ke dalam sumur. Di dalam sumur ini dalil dari agama kita ya, dari Islam. Kalau di Bible Perjanjian Lama ini, saudara-saudara Yusuf ini menjual Nabi Yusuf kepada musafir. Kalau di Bible. Tapi kalau kita berdasarkan dalil dari Quran, Nabi Yusuf ini dicemplungin ke dalam sumur. Sumurnya itu bukan sumur kayak sumur yang kita lihat di kampung ya, ada timba, ada kayak silinder bata gitu, enggak seperti itu. Ini adalah sumur yang dia itu benar-benar cuman lubang lalu di bawahnya ada air. Jadi bukan sumur yang dengan struktur gitu ya. Kita lihat di ayat berikutnya. Ya, kelihatan ya. Bunuhlah Yusuf. Ini ketika bilang bunuh Yusuf ini nggak semua orang bersepakat 12 orang dibunuh Yusuf ya. Jadi mereka itu sebenarnya ada diskusi gitu. Diskusi, enaknya Yusuf ini diapain nih supaya nggak ganggu kita, atau supaya bapak kita itu lebih memperhatikan kita menurut pandangan mereka. Ada yang berpendapat uqtulu Yusufa, bunuh Yusuf. Ini mungkin sisi kakaknya yang lebih kejam ya, saya juga kurang paham. Jadi ada beberapa orang tuh yang terhadap saudaranya dia tuh sangat kejam sekali. Jadi kalau ada masalah bunuh gitu ya. Uqtulu Yusufa awi tarahuhu ardan. Nah, ini awi, atau kemudian itorah itu buanglah. Tapi kemudian aw itu kan sukun, di wawunya sukun gitu ya. Kemudian ketemu hamzah wasol itorah. Jadi dia langsung dibuat berharokat kasroh. Awi tarahuhu, buanglah dia ya, buanglah dia, pokoknya jangan di sini lagi lah, dibuang aja. Awitarahuhu ardon. Ardon ini bentuknya nakiro. Ini hampir semua ulama mengatakan ini sengaja dibentuknya ardon. Ardon itu adalah suatu lahan tempat yang di mana aja yang kita tidak tahu. Kecuali kita mengatakan al-ard, ada alif lam. Nah, itu nanti bentuknya ma'rifah. Itu nanti ada di ayat ketika Allah menerangkan bahwa Nabi Yusuf diberikan tempat di Mesir. Allah mengatakan al-ard, di suatu tempat yang sudah pasti, situ orang tahu gitu. Nah, di sini Allah mengatakan, bukan Allah sih, saudara Yusuf mengatakan ardon yakhlulakum. Ardon berarti suatu tempat yang jauh yang tidak dikenal ya. Yakhlulakum, yakhlu itu akar katanya sama dengan khalwat. Jadi yakhlulakum, sehingga perhatian atau pikiran bapak kita, yakhlulakum wajbikum, wajah bapak kita atau keridhaan. Makanya ada beberapa ulama yang menafsirkan wajah Allah sebagai keridhaan Allah, walaupun lebih banyak ulama lagi yang berpikir Atsariyun secara atsar bahwa Allah punya wajah. Ya, Allah punya wajah, tapi di dalam beberapa kesempatan yang dimaksud itu adalah keridhaan. Di sini maksudnya adalah keridhaan. Yakhlulakum wajhu abikum, supaya keridhaan bapak kita, bapak kalian maksudnya ya, tapi maksudnya kita di sini ya. Watakunu, sehingga kita mendapatkan ridhonya bapak kita saja. Khusus buat kita, khalwat khusus buat kita. Watakunu mim ba'dihi qauman sholihin. Nah, setelah itu kita menjadi orang-orang yang solih gitu ya, menjadi orang-orang yang baik. Ini adalah tipu daya setan. Banyak seperti ini memiliki tipu daya. Jadi sekali aja lakukan seperti ini, nanti habis itu taubat. Ini adalah taubat yang direncanakan seperti ini ya. Ini bukan taubat yang benar sebenarnya, karena taubat itu seharusnya kita menyesali apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi nih kita sesali. Lalu kita mengambil pelajaran, lalu kita tidak mengulangi lagi. Kalau misalnya hal itu berkaitan dengan hak orang, kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Atau kalau kita ngambil, berarti kita harus mengembalikan barang orang yang kita dolimi. Jadi di sini adalah ada
taubat itu yang sudah diniatkan. Jadi memang sudah niat nih, bikin dosa dulu nanti taubat. Nah, itu bukan dosa yang bukan taubat yang benar gitu ya. Walaupun nanti pada akhirnya jauh setelah itu mereka bertaubat secara sungguh-sungguh, tapi untuk kasus ini mereka tidak mereka ini nanti akan terjebak pada dosa yang bertanya kepada saya, boleh nggak kita untuk beli rumah aja kita pakai riba, habis itu nggak lagi lah pakai riba. Oh, nggak bisa. Nanti akan terjebak terus kita kepada riba. Ini salah satu contoh, karena banyak orang seperti itu. Jadi khusus rumah aja atau khusus mobil aja dia pengen berutang secara riba. Ya, pada akhirnya nanti dia akan terjebak terus merasa kesulitan terus. Banyak orang seperti itu dan kita seharusnya tidak memberi peluang setan untuk menggoda kita seperti itu. Walaupun begitu, beberapa ulama beranggapan bahwa kalimat ini menunjukkan bahwa mereka itu ada menyisakan dari dalam diri mereka itu keinginan untuk menjadi orang yang baik. Ada beberapa ulama seperti itu. Karena memang ada orang-orang yang bermaksiat itu seperti rutinitas. Ada orang-orang yang ketika berzina, dia sudah terlanjur, ibaratnya terlanjur jatuh gitu ya, sehingga mereka beranggapan sudah tidak akan diampuni, jalan aja terus. Nah, itu yang gawat gitu kan ya. Tapi kalau melakukan yang seperti ini, sebenarnya beberapa ulama berpendapat bahwa mereka ada peluang nanti ke depannya untuk menjadi lebih baik. Ini pikiran yang sangat husnuzon sekali dari para ulama kita terhadap kisah ini ya, terhadap kisah Nabi Yusuf ini gitu. Apalagi di zaman kita ini sekarang, di mana kita ini hidup di dunia medsos gitu ya, di mana peluang untuk berbuat ini sangat besar sekali dan kita sangat mengandalkan bagaimana orang berpikir tentang kita gitu. Padahal seharusnya yang kita cari ini adalah ridha Allah. Ini juga satu kesalahan dari saudara Yusuf ketika itu. Yahlulakum wajhu abikum. Yang dia cari itu benar-benar adalah keriduan bapaknya gitu. Jadi seharusnya ketika dia melakukan perintah bapaknya, ini yang seharusnya yang benar ya, yang ideal. Ketika dia menuruti perintah bapaknya, ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh bapaknya, seharusnya saudara-saudara Yusuf ini memiliki keinginan untuk menggapai ridho Allah atas dasar ridho bapaknya itu, gitu kan ya? Atas dasar melakukan perbuatan itu, perintah dari bapaknya, kemudian seharusnya dia mengincar ridho yang lebih tinggi, ridho Allah gitu ya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwa kita tuh harusnya lebih ikhlas ketika kita beramal, termasuk ketika kita beramal kepada orang lain, bersodakoh misalnya, mengeluarkan zakat, seharusnya kita itu tidak meminta balasan dari orang itu. Ya, seharusnya kita minta balasan kepada Allah. Karena kalau kita akan meminta balasan dari orang itu, maka kita pasti akan merasa kecewa gitu ya. Akan merasa kecewa, termasuk di saudara-saudara Yusuf ini, ketika mereka merasa mereka itu berperan lebih banyak kepada keluarganya, tadi ya, wa nahnu usbah, kekuatan, ya berarti mereka melakukan pekerjaan fisik rumah mereka gitu ya. Tapi mereka mengharapkan ridho bapak mereka. Nah, ini yang tidak tepat di sini. Padahal mereka ini sebenarnya kan sudah masuk usia balik gitu ya, sudah masuk usia dewasa. Tapi wallah alam tidak ada yang sempurna dunia ini, termasuk saudara-saudara Yusuf, mereka punya cacat di masa lalunya. Nah, ini juga pelajaran bagi orang tua, walaupun saya yakin di sini hampir semuanya sudah punya anak ya. Jadi sudah lebih baik juga daripada saya, bahwa kita harus berusaha seadil mungkin ketika kita memberi perhatian kepada anak. Jadi ada salah seorang sahabat itu dia memberikan hadiah kepada anaknya. Anaknya ini baik, saya lupa namanya, tapi memang ada di hadis juga. Sahabat ini kemudian ingin meminta kepada Rasulullah sebagai saksi bahwa dia memberikan hadiah kepada anaknya. Ya, Rasulullah bertanya, apakah kamu memberikan hadiah yang sama kepada saudara-saudaranya yang lain? Sahabat ini berkata tidak, hanya kepada anak ini. Nabi Muhammad cari orang lain, saya tidak ingin memberi kesaksian, saya tidak ingin bersaksi atasnya, atas hadiahmu ini. Jadi kita kalau kepada anak kita ini yang masih hidup ya, ini harus adil. Beda sama waris. Waris ini kita sudah wafat, ada hukum Allah terhadap harta-harta kita, tapi ketika kita masih hidup, kita harus memberikan seadil mungkin kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi perbandingan laki-laki 2:1, kalau usianya sama ya nggak bisa kita memakai dalil bahwa kepada laki-laki 2:1 dari ayat waris menjadi hadiah kepada anak, nggak bisa seperti itu karena kita masih belum
mati, itu statusnya bukan barang warisan gitu. Sehingga kalau kita misalkan berikan hadiah, ya berikan hadiah secara proporsional. Kalau misalnya kebutuhan yang sama ya harus sama, masih hidup dan statusnya bukan barang warisan, itu masih barang kita yang kita berikan sebagai bisa jelaskan lebih detail ketika offline gitu ya. Insya Allah offline juga disiapkan. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qala qail. Nah, ini berkata orang yang berbicara di antara mereka. Secara harfiah ya, qala dia berkata, qail orang yang berbicara. Qala qailum minhum. Berkatalah seorang yang berbicara dari mereka. Siapa yang berbicara? Ini adalah salah satu pelajaran penting. Jadi Allah sudah menerima taubat mereka. Ini nanti ada di akhir ayat ya. Allah menerima taubat mereka. Nabi Yusuf sudah memaafkan mereka gitu ya. Dan mereka disaksikan Allah sebagai orang-orang yang bertauhid. Cuma mereka punya cacat di sini. Cacatnya besar sih. Cacatnya besar. Tapi karena mereka sudah bertaubat, maka Allah menutup siapa-siapa yang berbuat. Lalu kemudian Allah hanya memberikan peristiwa ini, tapi tanpa langsung tunjuk hidung ini yang berbuat seperti ini, nggak ada gitu loh. Walaupun daripada ayat sebelumnya di mana Yusuf diusulkan untuk dibunuh atau dibuang ke tempat yang kita tidak tahu. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa. Ini ada orang yang sedikit lebih punya rasa kasihan. Ada yang punya rasa kasihan walaupun dia tidak berusaha menolak, karena ini yang kita sebut sebagai apa ya, kalau bisa baratnya itu mob mentality. Kita dekat sama orang-orang di satu grup, orang-orang berpendapat A, dalam hati kecil kita nggak setuju. Tapi karena semua yang lain ngomong A, ya kita mau tidak mau ngikut arus. Nah, ngikut arus ini yang jadi kemudian menjadi tema di ayat ini. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa. Jangan kalian bunuh. La, jangan. Taqtuluna aslinya, tapi ditambahkan la depannya, maka nunnya hilang. La taqtulu Yusufa. Yusufa, fathah, karena dia statusnya adalah maf'ulun bih. Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. Dimasukkan saja ghayabatil jubb. Ini jub al-jub itu adalah sumur yang dia itu tidak punya struktur seperti yang kita biasa lihat di kampung-kampung ya, yang ada silinder, timba. Ini hanya benar-benar cekungan dalam yang ada di dalamnya ada air. Ghayabatil jubb. Jadi masukkan ke dalam sekali ya. Yaltaqituhu ba'dus sayyarati, sehingga yaltaqituhu ada yang menemukan gitu ya, dia dipungut. Jadi kalau yaltaqit itu seperti dia ditemukan secara nggak sengaja gitu, tiba-tiba yaltaqituhu ba'dus sayyarati, beberapa sayyarah ini adalah di sini musafir, tapi maksudnya adalah rombongan orang. Kita kalau dalam bahasa Arab modern as-sayyarah itu nanti bermakna mobil. Sayyarah ya itu maknanya adalah mobil. Tapi kalau misalnya di bahasa Arab Al-Quran, sayyarah ini maksudnya adalah rombongan orang. Sayyarah. Sayyarati, ba'du sayyarati, beberapa rombongan orang. In kuntum fa'ilin, kalau kalian mau melakukan hal ini gitu ya. Nah ini juga harus dipahami bahwa ketika dia ini dimasukkan ke dalam sumur yang dalam, dia dimasukkan ke situ. Di situ itu jauh dari rumah ayah mereka, dan itu dalam sekali. Itu resikonya masih besar kan ya, masih bisa ketemu binatang, masih bisa mati kelaparan kalau misalnya tidak ada musafir yang lewat dalam beberapa hari gitu ya. Sehingga ini pun sebenarnya bukan pendapat yang manusiawi, tetapi dibandingkan dua pendapat sebelumnya ini masih jauh lebih mendingan tapi nggak manusiawi sama. Maka Allah menyebutkan qala qailum minhum, salah seorang di antara mereka berkata, karena ini masih termasuk kriminalitas gitu ya. Kalau kita hidup di zaman sekarang misalnya, kita punya anak, lalu kita masukkan ke dalam sumur, atau saudara kita lah, kita masukkan ke dalam sumur, maka kita pasti kena hukuman. Ya, hukumannya nggak main-main, karena itu adalah percobaan pembunuhan gitu ya. Tapi di sini dia berusaha supaya Nabi Yusuf ini tidak benar-benar langsung mati di tangan mereka gitu ya. Jadi masih berharap bahwa nanti Nabi Yusuf ini dipungut oleh musafir. Dan ini juga dalil bahwa di Al-Quran, di agama kita, Nabi Yusuf tidak dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya. Kalau di Bible seperti itu, tapi kalau misalnya di Al-Quran, ini jelas bahwa dari ayat ini,
Nabi Yusuf ini yang menjual adalah para musafir yang menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur. Ya, kenapa saya tekankan? Karena ada beberapa pendapat ulama yang bilang bahwa Nabi Yusuf ini dijual sama saudaranya, dimasukin ke sumur, lalu setelah 3 hari, kemudian ada musafir lewat, kemudian diangkat Nabi Yusuf, lalu saudaranya datang, itu adik kami. Kami juga itu agak maksa pendapat itu, tapi ada pendapat seperti itu. Nah, ayat ini menekankan bahwa Nabi Yusuf itu setelah dimasukkan ke dalam sumur, lalu ditinggalkan, ya, lalu diserahkan, diambil oleh para musafir, lalu dijual oleh mereka. Gitu. Oke, ini adalah ayat 10 bahwa qala qailum, di sini pelajaran penting, Allah kemudian menutup. Siapa yang ngomong kayak gini nggak jelas siapa. Nanti di akhir surat Yusuf ada orang yang mengatakan qala kabiruhum, ada orang yang sulung paling besar di antara mereka yang mengatakan. Kenapa? Karena di akhir-akhir ayat itu orang ini, anak sulungnya, dia itu seperti ingin bertaubat kepada Allah atas perbuatannya yang di masa lalu. Tapi di sini karena orang ini tidak baik, ya, tidak bagus usulannya di mata Allah, maka Allah kemudian menutup karena nanti dia sudah bertaubat, gitu ya. Dan ini juga di kita, kalau orang ini sudah kita lihat bertaubat, ya maka kita tutup, gitu ya. Bukan berarti, nah ini juga penting, bukan berarti kita memberi peluang lagi kepada orang itu. Dan ini nggak fair kalau kita bilang pada orang, ya, kita bersalah misalnya terhadap seseorang, lalu kita bilang, Allah Maha Pengampun, kenapa kamu tidak memaafkan saya? Ketika kita minta dia untuk memberikan amanah lagi misalnya kepada kita, dia memberikan amanah kepada kita, lalu kita lalai, kita sengaja melakukan kesalahan, tidak fair bagi kita untuk mengatakan tolong berikan kepada saya amanah yang sama gitu. Padahal kita sudah melakukan hal tersebut, ya. Jadi kalau untuk manusia ya kita maafkan. Tapi apakah kita memberikan kepercayaan yang sama dengan situasi ketika sebelum kejadian? Nah, itu beda lagi urusannya, kan gitu, seperti itu kira-kira. Nanti di akhir surat Yusuf, ketika saudara-saudara Yusuf meminta kepada Nabi Yakub untuk memintakan ampunan kepada Allah atas dosa di masa lalu, Nabi Yakub itu kayak, ya nanti ya, kira-kira seperti itu. Jadi masih ada rasa kesal gitu ya kepada saudara-saudaranya gitu. Oke, jadi kalau kita lihat ayat berikutnya, nah ini sudah masuk ke dalam proses saudara-saudara Yusuf membujuk Nabi Yakub. Qalu, ini mereka ini siapa? Saudara Nabi Yusuf yang berencana jahat, berencana melakukan makar kepada Nabi Yusuf. Mereka berusaha menarik Nabi Yusuf dari tangan bapaknya. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Saya ulang sedikit ya. Malaka la ta'manna. Ini bacaan Ismam. Ya, kalau di riwayat Hafs, la ta'man. Kalau ibu sudah belajar tahsin, ini ketika mengucapkan la ta'man, itu mulutnya agak maju gitu ya. La ta'manna. Ini karena saya sambil share screen, tapi kalau ibu melihat video saya di Zoom ini, saya berusaha meniru apa yang bagaimana cara membacanya gitu kan ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna, berasal dari kata la ta'muna, tapi kalau di Al-Qur'an kadang-kadang ada yang langsung dia disambung gitu ya, jadi la ta'manna. Tapi untuk kesempurnaan bacaan, kita kadang-kadang memonyongkan mulut jadi la ta'manna. Ini namanya bacaan Ismam. La ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? La ta'manna, kenapa tidak memberikan amanah ya kepada kami ya mengenai perihal Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan ikan baginya, maaf. Dari sini harus dipahami bahwa ayat Al-Quran hanya mencomot bagian-bagian yang menjadi poin pentingnya, atau kadang-kadang dia merangkum apa yang sudah terjadi secara keseluruhan. Di ayat ini tentu tidak sekali saudara-saudara Nabi Yusuf ini berusaha meminta Yusuf dari tangan bapaknya. Tapi di Al-Quran cuma dikatakan dalam rombongan ayat dari 11 sampai 14 ini. Karena ini yang paling penting, gitu ya. Jadi di sini saudara-saudara Nabi Yusuf ini berusaha menampilkan bapak mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin kebaikan bagi Nabi Yusuf. Dan ini juga bukti bahwa beberapa ulama mengatakan ibu Nabi Yusuf sudah wafat ketika itu.
Ya karena kalau enggak mereka harus menghadapi ibunya. Ibu ini kadang lebih strict ya daripada bapak. Bapak ini kadang-kadang dia lebih loose. Ya udahlah kalau mau main apa, mainlah. Kira kalau mau ke sana ya nggak apa-apa, hati-hati anak, kira-kira seperti itu. Tapi kalau ibu kan enggak ya. Ibu akan melindungi anaknya itu benar-benar. Mau ngomong apa nggak mau lepas. Bu, boleh nggak bawa Yusuf? Nggak boleh. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau terhadap ibunya itu mereka tidak akan bisa berkutik. Tapi ini juga jadi dalil bahwa ketika melahirkan Bunyamin, ibunya Nabi Yusuf, ibu kandung ya, itu sudah tidak ada gitu ya. Sehingga bapaknya Nabi Yusuf ini yang menjadi menanggung hidup mereka semua termasuk Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Jadi arsilhu ma'ana, biarkanlah dia bersama kami arsilhu arsala yursilu gitu ya, arsala yursilu. Jadi ini maksudnya utuslah atau biarlah dia bersama kami, arsilhu ma'ana, bersama kami ghadan, besok. Yarta, nah ini adalah dia dapat bersenang-senang, atau beberapa ulama lain dia maksudnya adalah makan-makan, karena kalau rota'a itu misalnya seperti sapi yang makan banyak di rumput gitu ya, yarta, sehingga dia bisa bersama-sama makan-makan enak, wa yal'ab, bermain-main, wa inna lahu lahafidun, wa innahu lahafidun. Coba kata ini, wa inna lahu lahafidun, itu adalah kalimat yang sangat powerful gitu ya kalau kita pikirkan. Allah mengatakan dalam salah satu ayatnya, inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafidun. Ini adalah rombongan kata yang sama yang digunakan oleh Allah ketika Allah maksudnya, dia berketetapan bahwa dia akan menjaga Al-Qur'an. Ini kalimat yang sama. Wa inna, dan sesungguhnya lahu, sesungguhnya kami lahafidun. Ya, wa inna, sesungguhnya lahu lahafidun. La di sini adalah dua-duanya adalah lam untuk taukid, untuk menegaskan, sehingga di sini maksudnya benar-benar saudara-saudara Yusuf itu berjanji kepada bapaknya bahwa kami akan menjaganya. Dari mana? Dari serigala. Itu contoh dari serigala, dari bahaya ya. Di sini contoh yang paling transparan, paling harfiah itu maksudnya adalah serigala. Dan serigala itu kalau misalkan anak kecil tentu dia pasti tidak berkutik, tapi kalau mereka banyak maka serigalanya ini yang akan dia bisa dihalau gitu kan ya. Sehingga maksudnya sih adalah saudara-saudara Yusuf berusaha untuk mengambil Yusuf dari bapaknya ya, lalu dia berjanji, bersumpah bahwa anaknya, maksudnya anak kesayangannya Nabi Yusuf, akan bisa bermain-main, bisa makan-makan yang enak, bisa bersenang-senang, dan saudara-saudara Yusuf akan menjaga dari bahaya yang bisa terjadi di sekitarnya. Oke, lanjut. Qala, ini dia berkata, dia di sini bapaknya mereka ya, maksudnya Nabi Yakub. Qala, dia berkata, inni la yahzununi, aku merasa sedih, inni la yahzununi an tadhhabu bihi, jika tadhhabu, kalian pergi, bihi, bersama Yusuf gitu ya. Tapi kalau di terjemahan nggak bisa secara lateral seperti itu ya, kalau kita lihat kok beda. Jadi urutannya bisa berbeda di bahasa Arab, karena bahasa Arab itu dia mana jadi subjek, mana jadi predikat, mana jadi objek itu bukan berdasarkan urutan kata, bukan. Jadi dia berdasarkan pada harokatnya. Qala inni la yahzununi, sesungguhnya la yahzununi, aku benar-benar sedih. Yahzununi, sangat menyedihkanku lebih tepatnya. Ya. Hal itu sangat menyedihkanku, antadhabu bihi, jika kalian, yakni apa yang sangat menyedihkan Nabi Yusuf, jika antadhabu, kalian pergi bersamanya. Wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun, dan aku takut an yakulahu, apa yang ditakutkan Nabi Yusuf, an yakulahu, jika dia memakannya, yakulahu ibu, serigala, intinya serigala akan memakan Nabi Yusuf. Wa antum anhu ghafilun, dan kamu lengah darinya. Nah, ini ada beda pendapat juga, tapi nggak saling bertentangan. Hu di sini ya. Hu di sini ngacu ke siapa? Apakah saudara-saudara Yusuf ini lengah terhadap kedatangan serigala, atau dia lengah dari menjaga Nabi Yusufnya? Jadi Yuhu di sini bisa ke Nabi Yusuf, bisa ke serigala. Tapi dua-duanya ini saling menguatkan, jadi nggak ada terlalu masalah pelik di sini ya. Intinya mereka tuh lengah terhadap keadaan sekitarnya. Nah, di sini kita lihat bahwa
Nabi Yusuf sudah mulai melunak. Jadi sebelumnya berdebat-debat, di sini Nabi Yusuf sudah kelihatan dia itu melunak. Inilah ya antadhabu bihi. Jadi Nabi Yusuf dia sedih, tapi dia sudah mulai mengizinkan Nabi Yusuf untuk pergi bersama saudara-saudaranya. Loh kok gitu? Uh, ini ibu-ibu di sini karena sudah punya anak jadi paham seharusnya. Jadi kalau kita lihat anak kita berantem gitu, bertengkar terus. Kemudian suatu waktu ada anak yang mengajak, yang bilang kepada ibu, Bu, boleh nggak saya bawa si ini jalan-jalan, kita di sana santai. Tentu sebagai seorang orang tua gitu ya, kita akan merasa senang. Ya wajar ketika anak kita akrab, yang tadinya berantem, ribut, Nabi Yusuf tidak, tapi kelihatan sekali bahwa saudara-saudara Yusuf ini dengki terhadap Nabi Yusuf. Dalilnya ada di surat Yusuf ini di ayat kelima kan ya. Ketika mengatakan qala ya bunayya, bahwa anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, kan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Wa inna sorry. Qala ya bunayya taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaidah, maka mereka melancarkan tipu daya. Nabi Yusuf sudah tahu nih, saudara-saudara Nabi Yakub tahu bahwa Nabi Yusuf ini dihasati atau diirikan oleh saudara-saudaranya, sehingga dia sampai harus mengatakan seperti itu. Jangan ceritakan mimpimu. Tapi di konteks ini, di ayat ini, kenapa Nabi Yusuf akhirnya mau melepaskan? Ya karena sebagai orang tua dia akan sangat senang sekali ketika melihat anak-anaknya bisa rukun. Itu adalah apa yang ada di pikiran orang tua gitu kan, ketika anaknya biasa berantem, dibenci, kemudian tiba-tiba lo kok berubah. Dan apalagi beberapa ulama mengatakan sebelum diajak sini, sambil mereka itu berusaha memperbaiki berbaik-baik Yakub gitu. Maka kemudian akhirnya ayahnya ini luluh juga. Dan kita harus paham bahwa di dunia ini banyak sekali orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang bisa memainkan pikiran kita, sehingga kita ini udah punya pikiran terhadap orang itu berdasarkan fakta. Tapi gara-gara orang ini pandai ngomong, pandai memanipulasi pikiran, akhirnya kita jadi meragukan, jangan-jangan dia udah nggak gitu lagi lah. Kira-kira seperti itu. Ya, jangan-jangan dia sudah berubah. Jangan-jangan saya yang salah. Sebenarnya dia nggak seperti ini. Itu banyak orang-orang yang manipulatif seperti itu di dunia ini. Sehingga di sini salah satunya yang terjebak juga adalah Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub ini nabi, dia tidak tahu masa yang akan datang selain apa yang sudah diwahyukan kepadanya. Gitu ya. Dan ini hikmahnya banyak. Salah satu hikmahnya, kalau misalnya Nabi Yusuf ini tidak dibuang oleh saudara-saudaranya, ya selamanya Nabi Yusuf akan berada di bawah perlindungan bapaknya. Nggak akan dia menjadi seorang yang sangat tinggi gitu ya. Ini ada hikmahnya. Bagi orang yang langsung terlibat, seharusnya kita harus menghilangkan rasa hati, jangan menimpakan kesulitan muslim yang lain. Qala inilah yahzununi an tadhhabu bihi. Nah, hazan ini rasa sedih. Rasa sedih ini kan sebenarnya ketika kejadian yang sudah terjadi gitu ya. Ada hazan, ada khauf, itu rasa khawatir, nanti gimana nih ke depannya, khauf, ada rasa takut nanti akan terjadi sesuatu. Tapi di sini antadhabu bihi ini sudah diceritakan bahwa Nabi Yusuf ini sedih, ya, menceritakan bahwa ya dia itu sudah benar-benar memutuskan bahwa ya udah kalian boleh pergi dengan Yusuf, tapi itu akan sudah membuat saya sedih ketika itu gitu. Antadhabu bihi wa akhafu ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kita lanjut ayat berikutnya. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Mereka berkata, kalau dia benar-benar dimakan serigala, wa nahnu usbatun, dan kami ini segolongan yang kuat, ya, sebagai golongan yang kuat, maka sesungguhnya kami innana gitu ya. Jadi inna, sesungguhnya kami idzal khasirun, termasuk orang yang merugi. Nah, ini kemudian menjadi, kalau ada ustadz yang bawakan ini sebagai joke, joke-nya joke yang dark joke ya kalau istilahnya, jadi satirnya gini, kalau dia dimakan serigala, padahal kan ada kami, ngapain perlu serigala, biar kami yang melakukan. Ini adalah sarkasmenya gitu kan ya. Jadi intinya ada beberapa ustadz yang mengatakan ini sebagai mereka itu keseleo lidah gitu. Jadi ketika mengatakan ini, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Jika ia benar-benar dimakan serigala, dia dimakan serigala. Padahal ada kami lebih kuat daripada serigala. Ngapain perlu serigala? Kami bisa melakukan itu sendiri, seperti itu. Ini adalah beberapa ulama mengatakan mereka keseleo lidah ketika mengatakan ayat ini, ketika mengatakan ini.
Jadi mereka mengatakan serigala makan dia, akalahu dibu adalah serigala gitu ya. Wa nahnu usbatun, ya, sedangkan kami adalah golongan yang kuat, inna idzal khosirun. Tapi yang secara langsung nampak adalah nggak mungkinlah Nabi Yusuf dimakan serigala, orang ada kami kok. Kalau kami membiarkan Nabi Yusuf dimakan serigala pada hari kami, maka kami ini benar-benar termasuk golongan yang merugi. Ayat ini dipakai menjadi alasan saudara-saudara Yusuf ketika menghadap bapaknya, bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Dan ini juga pelajaran penting bagi kita. Kalau kita mencurigai seseorang, jangan memberikan alasan bagi dia untuk gagal, gitu ya. Kita mencurigai seseorang nih, secara umum sih, jangan kita kalau kecuali orang itu benar-benar kita percaya. Tapi kalau misalnya orang itu tidak kita percaya sejak awal, kita jangan memberikan peluang bagi dia, jangan memberikan peluang dia untuk memberikan alasan kenapa dia gagal, gitu ya. Ini contohnya adalah yang di sini Nabi Yakub di sini mengatakan bahwa Nabi Yusuf bisa-bisa nanti dimakan serigala, gitu ya. Ini kemudian menjadi alasan ketika saudara-saudara Yusuf ini membuang Yusuf, mereka mengatakan dia dimakan serigala seperti kata Bapak tadi. Kami benar-benar lengah, kami benar merugi. Akhirnya jadi alasan bagi mereka. Nah, ini seharusnya jadi pelajaran bagi kita. Jangan memberikan alasan kepada orang yang kita curigai. Misalnya dalam suatu tim, gitu ya, kita curiga orang ini bakal gagal. Kita jangan ngomong ke dia, nanti kamu bisa-bisa begini loh. Ya, jangan seperti itu, gitu ya. Jangan seperti nanti kita memberikan alasan, kecuali kita ingin memberikan pada dia itu pelajaran bagaimana cara menghindarinya, gitu ya. Tapi jangan, kalau kita sudah mengamanahkan sesuatu kepada orang, kita jangan memberikan peluang bagi dia untuk menjadi alasan kegagalan dia, gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi beberapa orang sangat-sangat manipulatif di sini sehingga sampai-sampai Nabi Yakub pun terjebak oleh permainan mereka. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Falamma dhahabu bihi, dan ketika mereka akhirnya bisa pergi, gitu ya. Kira-kira seperti itu akhirnya. Ketika mereka bisa membawanya setelah debat lama dengan Nabi Yakub bapak mereka, falamma dhahabu, ketika mereka pergi, bihi, dengan siapa? Bihi, dengan Yusuf, Nabi Yusuf. Wa ajma'u ayyaj'aluhu, wa ajma'u, lalu mereka bersepakat, ijma', gitu ya, ijma' itu bersepakat. Ijma' ulama berarti mereka memiliki kesepakatan di situ, gitu ya, tidak ada yang berbeda pendapat. Jadi seperti kita sudah pahami sebelumnya, mereka ternyata tarik-tarikan. Ada yang bilang, udahlah bunuh aja. Ada yang bilang, nggak usah, buang aja. Ada yang bilang, masukkan ke sumur aja. Ini tiga pendapat ini, tiga-tiganya nggak bagus. Tapi yang paling lunak adalah dia dimasukkan ke dalam sumur. Karena masih ada harapan hidup. Kira-kira seperti itu. Wa aja'alu ayyaja'aluhu, dan membuatnya fi ghayabatil jub. Allah berkali-kali mengulang kata ghayabatil jub. Minimal 2 kali di sini. Allah mengulang kata ghayabatil jub, berarti menunjukkan bagaimana kejamnya perbuatan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dan ini tentunya tidak sederhana ya. Kita kalau misalnya pergi, lalu orang itu mau dimasukkan ke dalam sumur, orang itu pasti melawan. Maka kemudian saudara-saudara Yusuf ini pasti dia strangle, gitu ya. Jadi bagaimana Nabi Yusuf ini disiksa supaya dia tidak benar-benar tidak bisa berkutik ketika hendak dimasukkan ke dalam sumur. Tapi di sini Allah atas rahmatnya, karena saudara-saudara Nabi Yusuf ini sudah bertaubat, Allah hanya mengatakan falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Kalau kita bayangkan di aslinya, Nabi Yusuf ini tentu dia meronta-ronta, melawan-lawan, gitu ya, dihajar segala macam sehingga dia bisa masuk ke dalam sumur. Ini ada di kitab tafsir juga ya, bagaimana Nabi Yusuf itu dia berusaha supaya tidak masuk ke dalam sumur, tapi kemudian saudara-saudaranya karena bersepuluh ya, dan mereka lebih kuat, lebih besar, usbah gitu kan ya, akhirnya ya takut juga akhirnya Nabi Yusuf ya. Di sini Allah menurunkan supaya tidak ada kata-kata yang sangat-sangat vulgar keluar, dan ini cara Allah bagaimana kita itu bisa mempelajari apa yang ada di baliknya.
tapi dengan bahasa yang sopan. Allah seperti itu. Termasuk juga nanti ketika Allah itu menceritakan tentang Imro'atul Aziz, istri dari pembesar Mesir. Allah tidak menyebutkan nama, dan Allah tidak menyebutkan secara detail apa yang dilakukan oleh istri si Aziz ini ketika merayu Yusuf, gitu kira-kira. Jadi ini adalah bahasa yang sangat fasih sekali, eloquent ya, sangat fasih dari Allah ketika menerangkan suatu Al-Quran, tapi kita tetap dapat maknanya, kita tetap memahami apa yang terjadi di situ. Wa auhayna, dan kami wahyukan, wa auhayna, ya, kami mewahyukan, kami mewahyukan ilaihi, kepada Yusuf. Siapa? Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf, latunabbi annahum, bahwa kamu akan memberitakan kepada mereka, bi amrihim, terhadap urusan ini, ini gitu ya, bi amrihim. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Yusuf bahwa nanti suatu saat nanti kamu akan memberitahukan kepada saudara-saudaramu, wahum la yash'urun, ketika mereka tidak menyadarinya, ketika mereka sudah lupa bahwa mereka pernah melakukan itu, bahwa mereka lupa kepada wajah Nabi Yusuf, kepada mereka dia lupa. Tapi kenapa Nabi Yusuf ini bisa mengingatkan mereka? Karena kejadian ini yang tahu hanya Allah, kemudian saudara-saudaranya, dan kemudian Nabi Yusuf. Jadi ketika diingatkan lagi, walaupun saudara Yusuf itu tidak tahu kalau itu depannya secara langsung Yusuf, tapi ketika diingatkan lagi, maka mereka langsung mengingat lagi kejadian ini. Misalnya, contoh dulu kita ketika kecil kita pernah ngambil barang orang, dan mungkin bisa jadi itu satu-satunya kejadian ketika kita ngambil barang orang. Tapi kita lupa, kita ngambil dari siapa, dari rumah siapa. Lalu tiba-tiba orang itu datang kepada kita, ingat nggak dulu kamu ngambil ini? Saya lihat loh. Nah, kita langsung teringat kembali gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka sudah lupa, tapi karena kejadian ini hanya mereka yang tahu, ketika diingatkan oleh Nabi Yusuf, maka mereka langsung pikirannya, oh kamu ini Yusuf. Walaupun ketika melihat langsung kita tidak sadar bahwa itu Yusuf gitu. Kira-kira seperti itu. Ya wajar. Kita berpisah dari seseorang ketika kecil, 9 tahun, lalu kita bertemu puluhan tahun kemudian, ya tentu otomatis sudah banyak yang berubah, wajahnya berubah, fisiknya berubah, suaranya berubah gitu ya. Tapi karena kejadian ini hanya Yusuf di saat itu, selain saudara-saudaranya yang tahu, maka ketika diingatkan kembali, ya, maka saudara-saudara Yusuf ini ngeh bahwa ini Nabi Yusuf ini, bahwa ini Yusuf, gitu kira-kira seperti itu. Nah, ayat berikutnya, waja'u abahum ayyabakun. Mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis, ya. Isya ini sebenarnya lebih tepatnya malam sih. Saya ngambil dari tafsir web, tapi kalau dari beberapa ustadz yang saya dengarkan, mereka maksudnya malam. Jadi sudah malam, udah nggak bisa lagi balik. Jadi mereka berusaha membuat situasi itu sedramatisir mungkin. Mereka ceritanya nyari-nyari Nabi Yusuf di mana gitu. Bagaimana cara menghadapi bapak mereka? Waja'u abahum isya'ayyabakun. Isya'an, malam hari, ya bekun, dalam keadaan menangis gitu ya. Mereka nangis ketika menemui Nabi Yusuf. Ada yang berpendapat bahwa di antara mereka benar-benar menangis. Nah, ini juga harus dipahami. Mereka tuh bersepuluh, jadi sangat masuk akal jika di antara mereka masih ada yang punya pure heart, tapi ya tadi karena punya mob mentality tadi, mental grup bareng-bareng, jadi ya nggak enak ketika grupnya udah bilang A, ya udah mau nggak mau dia harus ngikut gitu ya. Tapi ada beberapa lain berpendapat bahwa bisa jadi di antara mereka satu atau dua orang, ya Allah alam, yang benar-benar menyesal. Dan ini dibuktikan nanti di akhir ayat itu, nanti benar-benar memang ada yang menyesal gitu ya terhadap kejadian ini. Ketika mereka Bunyamin, anak mereka yang saudara mereka yang lain itu ditahan oleh Yusuf, mereka ada yang benar-benar menyesal, kita ini dulu udah pernah melakukan ini terhadap Yusuf, sekarang begini lagi, bagaimana nanti menghadapi bapak kita gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa di antara saudara Yusuf ini memang mungkin bisa jadi ada yang benar-benar menyesal, tapi suara mereka kalah dengan orang-orang yang menginginkan kecelakaan bagi Yusuf. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, inna, sesungguhnya dhahabna, kami pergi. Nastabiqu, berlomba-lomba. Lomba-lomba ini ada yang mengatakan lomba memanah, ada yang mengatakan lomba lari, ada yang lomba dalam arti
ya berlomba-lomba melakukan pekerjaan mereka gitu ya, mengembala domba segala macam. Watarokna, dan kami meninggalkan. Nanti kalau ada yang sudah pernah belajar hadis, ada istilahnya matruk, hadis yang ditinggalkan, ini sama. Watarokna, akar katanya sama. Kami meninggalkan Yusufa inda mata'ina, di sisi perbekalan kami. Jadi dianggap Yusuf ini masih kecil, udahlah nggak usah main-main, nggak usah lomba-lomba terlalu keras, dia cukup makan aja gitu ya, mata'ina, barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'bu, lalu dia dimakan serigala. Kemudian akala, dia sesuatu memakan Yusuf ya. Siapa yang memakan? Ad-dhi'bu ya. Sekali lagi kalau bahasa Arab dia itu tidak ngurut tuh kayak bahasa Indonesia, enggak. Jadi mana yang menjadi subjek itu adalah ditentukan oleh harokatnya. Fa'akalahu dhi'bu ya, dhi'bu. Ya, di sini dhi'bu. Kalau kita mengatakan fa'akalahu dhi'ba, artinya jadi beda. Itu berarti serigala yang dimakan gitu ya. Jadi di sini karena dia dhammah, maka dia jadi fa'akalahu dhi'bu, berarti serigala yang memakan Yusuf. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan sekali-kali kamu tidak akan percaya kepada kami, bimu'minin, tidak akan percaya kepada kami walaupun kami orang-orang yang jujur, walaupun kami orang-orang yang benar, gitu ya. Oke. Ya, di sini kita tahu bahwa Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub mengetahui ada yang salah dari kejadian ini. Kenapa? Karena saudara Yusuf mengatakan wama anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ini bukan kalimat yang perlu gitu kan ya sebenarnya. Jadi prioritas saudara-saudara Nabi Yusuf itu adalah bagaimana meyakinkan bapaknya. Dari awal saudara-saudara Yusuf tidak pernah memikirkan tentang Yusuf. Kata wama anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, itu kan seolah-olah benar kok, walaupun bapak ini nggak percaya pada kami, tapi itu kejadian sebenarnya. Ini sebenarnya kalimat yang tidak perlu kan gitu kan ya. Itu bukan kalimat, itu sebenarnya kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang tahu bahwa ini orang nggak akan percaya kepada saya. Jadi dari sini Nabi Yakub sudah memahami bahwa ada yang salah, ada yang miss di sini. Ini pasti bukan kejadian sederhana gitu ya. Ini pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf, Nabi Yusuf gitu kira-kira gitu ya. Ayat terakhir, di situ saya pikir disudahi dulu. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, lalu mereka mendatangkan gamis yang dilumuri darah. Ada beberapa ulama mengatakan bahwa gamis ini hanya dilumuri darah tanpa dirobek-robek, sehingga Nabi Yusuf juga tahu bahwa ini ada yang salah. Tapi saya lebih cenderung bahwa ada yang salah itu dari perkataan saudara-saudara Yusuf sebelumnya, karena ya di sini tidak menafikan bahwa bisa jadi memang bajunya dirobek-robek gitu ya. Bisa jadi bajunya memang benar-benar dirobek-robek. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra, katakan hal ini baik gitu ya. Fasabrun jamil, dan kesabaran yang baik bagiku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wallahu, dan kepada Allah aku memohon pertolongan, musta'an, terhadap apa-apa yang kalian ceritakan gitu ya. Oke, ya. Ini ayat ini nanti akan saya tekankan lebih dalam insya Allah di ini berikutnya ya, karena ada beberapa hal yang perlu ditekankan, seperti contohnya istilah sobrun jamil di sini. Ini harus ditekankan lebih dalam, dan itu tidak cukup mungkin waktunya dalam waktu singkat ini. Ya, sekian dari penjelasan saya tentang surat Yusuf. Karena saya ada itu, mohon maaf. Nanti insya Allah waktu sisanya silakan untuk tanya jawab ditulis, nanti akan saya jelaskan insya Allah di WA group bagaimana penjelasannya. Kemudian barakallahu fi walakum, barakallahu fi walakum, barakallahu li walakum fil Qur'anil hakim, wa nafa'ni wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mi. Insya Allah ayat 18 nanti saya akan coba gali lebih dalam untuk masuk ketika kita masuk ke pertemuan berikutnya.